Halo semuanya, selamat datang di segmen terbaru kita di Bincang Potri. Di segmen kali ini kita akan membahas tentang peternakan ayam khususnya dan berkaitan dengan mulai dari pembangunan hingga nanti manajemen data gitu. Nah, di episode kali ini kita sudah ditemani dengan Pak Lutfi Widarto selaku sales manager di Pendidikan Potri. Nah, kita mau bahas nih Pak, karena banyak ternak di Indonesia khususnya masih banyak yang belum tahu untuk cara membangun kandang, karena banyak dari mereka itu kandangnya itu didatangi warga gitu Pak, disuruh tutup. Nah, jadi kita sharing di sini ya teman-teman. Jadi disclaimer, saya juga berdasarkan pengalaman. Nah, makanya kita sharing. Jadi ada beberapa langkah sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli lahan di peternakan tersebut sampai dengan proses pembangunan. Jadi langkah pertama, agar teman-teman juga tidak boncos, artinya dalam arti boncos untuk survei lokasi. Jadi survei ada di lokasi apa, di survei langsung, ada info apa, di survei langsung. Nah itu bisa memakan biaya kan. Jadi sebaiknya biar lebih efektif untuk membangun lokasi buat teman-teman investor, datang aja langsung ke BPN-nya atau ke dinas terkait PTSP biasanya, tanyakan zona peternakan di daerah mana, di mana aja di lokasi tersebut, di kabupaten tersebut, di kecamatan mana maksudnya. Nah setelah dapat kecamatan mana, nah baru fokus pencarian lahan di daerah-daerah tersebut. Jadi agar tidak buang-buang waktu seperti itu. Gitu Bang Suat. Oke, jadi pertama itu kita tentuin lokasi ya, bisa di sembarang tempat Ya, betul. kita harus cari ke dinas terkait dulu untuk bahannya di mana, baru nanti kita lanjut survei lokasinya, jadinya ongkos bisa gitu. Ya, biar lebih efisien. Ini lebih efisien. Ya. Nah, mungkin setelah kita udah nemu nih tadi lokasinya, terus teleponnya juga sudah ditemukan. Selanjutnya tuh apa gitu ya, sudah lakuin apa langsung ternaknya aja, atau mungkin ada beberapa hal lagi yang harus perhatikan gitu. Ya, itu ada beberapa pelaksanaan lokasinya sudah ditentukan dan titik koordinatnya sudah didapat. Pastikan lagi titik koordinatnya itu ke BPN, karena biasanya juga walaupun satu kecamatan itu jalan peternakan, tapi titik koordinatnya berada di LW 2B, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, itu juga kadang agak sulit memobilisasinya. Nah, kalau bisa sih buat teman-teman investor, lahannya itu lahan pertanian datar, artinya hortikultura, perkebunan dan lain-lain. Yang penting biasanya sawah itu agak sulit sih kita bikin biasanya seperti itu. Tapi nanti bisa dicek lagi kalau misalkan ada data-data yang update gitu, seperti itu. Nih Pak, mungkin selain itu kali Pak ya, setelah kita sudah dapat lokasinya nih, lanjut ke apa tuh Pak? Kita bisa langsung bangun kandangnya kah? Atau ada hal lain gitu yang kita harus selanjutnya? Nah, ada hal lain. Jadi lokasi ditentukan, lokasi sudah dapat, sudah sesuai dengan zona dan sudah sesuai dengan peraturan dari dinas. Itu hal yang dilakukan adalah collecting data. Nah, collecting data itu kenapa penting? Apa aja sih collecting data? Nah, pertama ada namanya geostrik. Nah, geostrik ini fungsinya adalah untuk menentukan di daerah tersebut debit airnya ada atau tidak, dan dalam berapa meter gitu. Dan air itu masuk cukup penting untuk peternakan ya Pak. Betul. Nah, jadi nggak bisa asal langsung milih lokasinya di situ, kalau misalnya ada air juga. Betul. Makanya buat teman-teman, jadi penentuan lokasi sudah cocok dengan zona tadi, jangan dulu bayar. Jadi harus aspek-aspek ini penting nih. Jadi airnya ditentukan dulu, keberadaannya itu ada air atau enggak dengan cara geostrik. Terus yang kedua harus topografi juga. Itu topografi fungsinya adalah untuk menentukan kontur. Nah, kalau konturnya bukit, nanti akan menentukan juga biaya KTP-nya Pak.
Oh, oke. Jadi saya kira itu setelah kita beli lahan, kita gunakan aja lahan yang ada yang bagi data. Kita bisa mendapatkan data juga ya Pak ya. Betul. Kalau dapat lahan yang datar, mungkin tidak perlu patent fill ya, tidak perlu topografi. Ya. Tuh, hanya karena itu aja sebentar dan pasti lebih murah ya. Tapi kalau misalkan lahan ini tebing atau misalkan berkontur, Ya. sebaiknya dilakukan topografi karena nanti menentukan untuk biaya patent fill-nya seberapa banyak gitu. Terus setelah itu topografi sudah dilakukan, dicek juga akses jalan, paling penting juga akses jalannya itu minimal muat masuk truk lah, karena nanti ada truk pakan, truk DOC, dan ada juga saham logistik membangun kandang. Jadi aksesnya itu penting. Oke. Jauh juga penting ya. Iya, itu. Karena mungkin banyak nih karena tadi tuh peraturan nih sudah lokasinya sesuai, tapi ternyata jalannya kayak Ya, tidak bagus gitu lah, sama bisa berisiko jadi akses sudah bisa dilalui, sudah sesuai. Kemudian listriknya gitu. Listriknya tuh setiga pasnya jaraknya berapa jauh dari ke lokasi kandang. Gitu. Jadi titik trafo ke lokasi kandang berapa jauh gitu, karena nanti akan memakan biaya yang cukup lumayan pada saat menarikan kabelnya seperti itu. Nah, dan itu terlaku juga untuk yang nggak pas di sini teman-teman yang mau bangun jalan kecil dulu gitu ya, banyak itu juga berlaku seperti itu. Berlaku untuk satu pos. Tapi kalau untuk satu pos itu kan biasanya memang jaraknya agak dekat ya. Biasanya kan dan memang anak-anak kecil di bawahnya Wasilbo itu isi kursi dia pun cukup ke warga sekitar dan cukup ke kecamatan biasanya sih. Ada aturannya gitu. Nah, dia ada lagi itu yang tidak kalah penting, jarak antar kandang ke pemukiman. Gimana? Oh iya, ini gimana juga Pak? Ada minimal. Cuman balik lagi kalau misalkan itu tergantung kesepakatan dari lingkungan tersebut. Oh, iya. Apakah boleh diizinkan kalau misalkan jaraknya 400 meter? Kalau diizinkan, tidak masalah. Balik lagi ke warga-warga sekitar juga. Cuman idealnya di 500 meter, pemukiman warga seperti itu, teman-teman. Itu. Oke, jadi tetap ada batas minimalnya, disesuaikan dengan daerah masing-masing. So, idealnya di 500 meter berarti Pak. Nah, berarti kalau gitu kita kan sudah mulai tadi, mulai dari lokasi, kolektif data, termasuk tadi biolistrik, topografi, terus cek akses jalan, lalu dihitung juga kemungkinan kalau tidak pas ya Pak. Setelah itu apa lagi Pak yang harus kita lakukan Pak? Nah, aspek-aspek itu sudah terpenuhi baru dilakukan pembayaran lahan. Itu biasanya seperti itu. Jadi dia jangan bayar dulu baru dicek, karena kan udah masuk tuh uang. Tapi dicek dulu kebutuhan untuk peternakannya, aspek-aspek untuk pembangunan kandangnya, baru dilakukan pembayaran lahan. Nah, setelah dilakukan pembayaran lahan itu baru DP ya. DP. Sebenarnya intinya sih aspek-aspek perizinannya sudah terpenuhi, aspek-aspek tadi untuk prinsip peternakan sudah terpenuhi seperti air, jarak antar listrik, terus kemudian juga akses jalan gitu, udah terpenuhi semuanya, baru dilakukan pemasaran. Jadi buat teman-teman tadi sudah dijelaskan beberapa aspek itu untuk antisipasi. Jadi biasanya teman-teman yang sudah terlanjur di lahan itu agak riskan. Kebanyakan peternak atau investor dia mau bikin kandang di lahannya dulu. Ternyata lahannya gak ada air, lahannya kemudian aksesnya kurang bagus, jarak antar pemukiman yang terlalu dekat dengan warga gitu, dan izin lingkungan keluarganya itu tidak bisa keluar, artinya ya percuma beli lahan tapi tidak bisa dijadikan kandang. Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, makanya kita coba untuk sharing buat teman-teman para investor. Mudah-mudahan video dari kita bermanfaat juga ya konsumen. Nah, setelah itu mungkin kita nanti akan bahas di episode 2 ya mengenai
penentuan konstruksi, alat, dan lain-lain. Ya, jadi gitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton bincang podcast kita kali ini. Nah, bagi kalian mungkin masih bingung untuk cara pembangunan kaktan itu gimana, bisa cek ya nomor yang ada di bawah atau kalian bisa komen di kolom kritik kita. Nah, sampai ketemu di bincang podcast berikutnya. Dadah. Jangan.